Pusat Data Nasional merupakan salah satu program yang merupakan bagian dari transformasi digital Indonesia yang sudah diberikan direktifnya oleh Bapak Presiden Jokowi dan kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Kominfo dan telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di dalam kebijakan ini terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang infrastruktur SPBE atau infrastruktur e-government. Di antaranya yang pertama adalah program pusat data nasional itu sendiri, yang kedua adalah jaringan intra pemerintah, dan yang ketiga adalah sistem penghubung layanan pemerintah atau sistem interoperabilitas. Program pusat data sendiri itu sebenarnya didasari atas adanya kondisi bahwa pemerintah Indonesia saat ini mengoperasikan terlalu banyak pusat data atau ruang server di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Berdasarkan identifikasi kami, studi di tahun 2018, pusat data kita itu berjumlah kurang lebih 2.700 pusat data dan ruang server. Perangkat-perangkat tersebut tersedia di seluruh instansi pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Di tingkat provinsi ada 34 provinsi, kenyataannya terdapat lebih dari 34 pusat data dan ruang server. Di tingkat kabupaten kota ternyata lebih banyak lagi. Satu kabupaten kota bisa memiliki lebih dari 5 pusat data atau ruang server. Kondisi ini yang menyebabkan data center kita menjadi sangat banyak. Kenapa menjadi sangat banyak? Karena memang teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 3.0, di era-era tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an, di mana internet belum tersedia secara luas di Indonesia, teknologi juga belum sehebat sekarang dengan kemampuan dengan kapasitas yang besar, mendorong kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota untuk membangun ekosistemnya sendiri agar e-government bisa berjalan di seluruh instansi pemerintah. Di tingkat nasional pun kementerian mendorong supaya daerah membangun ekosistemnya agar sektor mereka berjalan dengan baik antara pusat dan daerah. Itu yang menyebabkan kemudian pusat data kita menjadi sangat banyak. Kondisinya memang sangat bervariasi. Karena kemampuan kita memahami apa itu pusat data dan ruang server, kemudian kemampuan instansi untuk mengelola pusat data itu bervariasi. Pusat data sendiri itu merupakan satu hal yang sangat kompleks. Bukan sekedar kita membangun sebuah ruangan, kotak, diberikan AC, diberikan rak, kemudian server ditaruh di situ dan dinyalakan. Tidak sesederhana itu. Banyak faktor yang harus disiapkan untuk mengelola pusat data. Karena faktor-faktor yang beragam ini, karena tuntutan teknologi pengelolaan pusat data yang tinggi menyebabkan 2.700 pusat data itu tidak dikelola secara seragam, ada yang dikelola secara profesional, memiliki standar, dan itu sangat sedikit. Tetapi sebagian besar data center pemerintah, pusat data pemerintah maupun ruang server, itu dikelola dengan tidak begitu baik, tidak memenuhi standar nasional maupun internasional, tidak memiliki SDM yang memadai, tidak memiliki high availability yang tinggi, sehingga misalnya listrik di Pemda itu mati, data center bisa mati. Akses internetnya tidak besar, kecil-kecil saja karena memang mungkin biaya internet menjadi pertimbangan. Dan yang paling menyedihkan adalah aspek keamanan yang tidak begitu dijaga dengan cukup baik, sehingga beberapa pusat data di daerah itu seringkali mengalami serangan-serangan siber yang seringkali susah ditangani oleh tim lokal, sehingga perlu ada gabungan tim atau tim nasional yang harus membantu. Dari 2.700 pusat data, potensi keamanan informasi atau celah keamanan informasinya sebanyak 2.700 celah. Oleh karena itu akan sangat rawan ya, akan sangat rentan kalau misalnya pusat data ini tidak dikelola dengan baik atau tidak ada satu kebijakan yang mendorong agar pusat data pemerintah itu benar-benar dikelola dengan baik. Banyak orang yang melihat atau berpendapat bahwa yang disebut dengan pusat data itu adalah berbicara tentang server.
Sebenarnya kita harus membedakan antara infrastruktur pusat data, infrastruktur cloud, aplikasi, platform, dan sebagainya. Khusus untuk pusat data sendiri sebenarnya kita tidak berbicara tentang server, tetapi kita berbicara tentang berapa besar listrik yang disediakan untuk layanan pusat data. Sehingga ukuran dari suatu pusat data secara umum dapat dinilai menjadi 3 hal. Yang pertama adalah berapa luas pusat datanya. Yang kedua adalah berapa besar listrik yang disediakan. Yang ketiga adalah seberapa green atau seberapa hijau pusat data itu dikelola. 3 aspek ini sangat penting. Hal-hal penting kemudian bisa kita rinci. Kalau kita bicara masalah luas, maka tinggal berapa besar gedungnya, IT room-nya ada berapa besar. Yang terpenting kedua adalah mechanical electrical-nya. Karena kita bicara dalam bentuk layanan pusat data menyediakan sebuah fasilitas agar perangkat IT bisa berjalan di sana, maka kita berbicara masalah sehandal apa mechanical electrical gensetnya, suplai listriknya itu bisa disediakan untuk menyuplai perangkat-perangkat IT yang ada di dalamnya. Kemudian kita baru masuk ke cloud manajemennya. Di dalamnya ada server, router, prosesor, memori, dan sebagainya yang menjadi komponen dalam IT atau infrastruktur IT-nya. Kemudian di atasnya ada platform yang harus beroperasi untuk mengoperasikan perangkat-perangkat IT itu agar menjadi satu layanan cloud yang utama, menjadi layanan utama dari satu pusat data tersebut. Baru di dalamnya ada software as service yang menjadi layanan operasional implementatif berupa software bagi pusat data itu. Sehingga kalau dilihat dari sisi kemampuan orang-orangnya, maka kita memerlukan sumber daya yang bukan hanya orang IT tetapi juga mechanical electrical. Yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan suatu pusat data adalah bagaimana kita menjamin high availability-nya. Kenapa? Karena suatu fasilitas pusat data memiliki beberapa tingkatan. Ada beberapa standar internasional yang sudah diadopsi secara nasional juga menyangkut masalah leveling dalam pusat data. Secara internasional, standar pusat data, terutama standar facility, itu ada beberapa standar yang diikuti. Di antaranya ada ANSI, TIA 942 atau Uptime Institute atau standar Eropa dan sebagainya. Indonesia itu mengadopsi standar yang kurang lebih sama. Kita punya standar nasional Indonesia tentang data center Indonesia dan menggunakan standar yang kurang lebihnya sama. Kebijakan pusat data nasional itu merujuk pada standar internasional pada dasarnya dan standar nasional yang mengadopsi standar internasional. Pemerintah sendiri mendorong instansi pemerintah untuk mengelola pusat datanya dengan standar internasional maupun nasional ini. Kenapa? Karena hal ini penting. Ini menyangkut masalah kualitas layanan dari pusat data itu. Kita ambil contoh untuk Uptime Institute gitu ya, standar. Ada level 1 atau tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Makin tinggi tingkatannya, makin sedikit waktu downtime-nya. Untuk tier 4 kurang lebih selama setahun itu hanya diizinkan mati antara 20 sampai dengan 25 menit. Jadi memang dapat dikatakan suatu pusat data tidak boleh down dalam setahun. Itu tertinggi dan pemerintah Indonesia menetapkan standar pusat data nasional kita pada level yang tertinggi. Harapannya kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh down. Masyarakat harus bisa menggunakan layanan 24 jam per 7. Sesuai dengan direktif Presiden terkait dengan percepatan transformasi digital di Indonesia, terutama memanfaatkan pandemi yang terjadi saat ini, di mana di salah satu poinnya adalah melakukan percepatan konsolidasi pusat data nasional, pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri Kominfo mengambil solusi membangun pusat data nasional milik pemerintah untuk bisa mengakomodir seluruh data pemerintah baik pusat sampai dengan desa dan melakukan proses percepatan tanpa harus menunggu pusat data yang akan kita bangun itu selesai di akhir tahun 2023. Sejak tahun 2021 ini, Kementerian Kominfo menyediakan pusat data nasional sementara yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia sebagai bagian dari tahapan untuk melakukan proses
migrasi secara bertahap. Sehingga tidak perlu menunggu selesai, tahun 2024 mungkin baru selesai, baru bisa digunakan. Mulai tahun ini kita sudah melakukan migrasi data center pada beberapa instansi pemerintah di Indonesia secara bertahap. Tentu saja dengan menjamin jangan sampai layanan existing itu terganggu karena ada proses migrasi ini. Itu kita sudah cukup profesional untuk menjamin proses migrasi data center existing ke data center nasional sementara itu berlangsung dengan sangat baik. Pemerintah merencanakan membangun 4 pusat data nasional, yang satu berlokasi di Kabupaten Bekasi untuk melayani Jawa dan sebagainya. Kemudian yang satu ditempatkan di Pulau Batam untuk melayani kawasan Indonesia Barat, Sumatera dan sebagainya, Kalimantan. Yang keduanya saat ini sedang proses pembangunan dengan skema aktif-aktif. Jadi keduanya aktif saling membackup dan sebagainya untuk menjamin SLA dan high availability. Di tahap berikutnya pemerintah direncanakan akan membangun 2 pusat data lagi, satu untuk melayani ibu kota negara dan sekitarnya, dan satu lagi untuk menjamin high availability layanan pemerintah, IT pemerintah untuk kawasan Indonesia Timur. Sehingga kualitas layanan pemerintah, layanan IT pemerintah di seluruh Indonesia diupayakan akan sama. Lokasi-lokasi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan saat ini tengah dalam proses pembangunannya. Yang menjadi tantangan berikutnya adalah kita punya 2.700 pusat data dan pemerintah mengidentifikasikan punya lebih dari 27.400 aplikasi. Bisa dibayangkan kompleksitas negeri ini, 27.000 aplikasi tersebar pada 2.700 pusat data atau ruang server. Maka integrasi menjadi tantangan yang sangat berat. Jadi banyaknya pusat data menjadi satu kendala, integrasi data, aplikasi, layanan pada sekian banyak pusat data akan menjadi masalah lebih lanjut. Interkoneksi akan menjadi sangat mahal, interoperabilitas menjadi pekerjaan yang cukup berat karena ada begitu beragam variasi teknologi, baik teknologi pusat datanya maupun teknologi aplikasinya, bahkan teknologi database-nya, bahkan teknologi engine di belakang aplikasi itu sendiri. Oleh karena itu, kompleksitas ini perlu dijawab dengan satu kebijakan pusat data nasional dengan harapan pemerintah memiliki satu ekosistem pusat data yang terdiri dari sekian unit pusat data yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian mampu menampung konsolidasi dari seluruh pusat data existing ke dalam pusat data nasional. Konsolidasi baik secara fisik servernya bisa ditampung maupun yang utama adalah seluruh data yang tersebar, seluruh aplikasi yang tersebar pada sekian banyak data center bisa dikumpulkan pada satu tempat, satu ekosistem sehingga kita bisa membangun sistem integrasi, sistem konsolidasi aplikasi, layanan dan database dengan lebih mudah. Pasti akan terjawab. Kondisinya begini. Saat ini kita mengoperasikan begitu banyak, ada ribuan pusat data dan ruang server. Berapa biayanya? Pasti biaya operasional dan maintenance itu akan sangat tinggi. Kita mengidentifikasikan hanya untuk operasional dan maintenance sendiri itu biayanya mencapai lebih dari 8,1 triliun per tahun. Bayangkan kalau kita memiliki satu pusat data nasional sendiri. Itu biayanya kurang lebih hanya sekitar 1,5 sampai 2 triliun per tahun. Jauh lebih efisien. Itu belum termasuk dengan kemungkinan biaya upgrade data center pada 2.700 pusat data dan ruang server tersebut. Perlu belanja server baru, storage baru, IT equipment yang beragam, yang baru. Itu maka menyebabkan biaya operasional, maintenance dan upgrade pusat data atau ruang server existing sekarang itu nilainya di atas 15 triliun proyeksinya. Kemudian kalau kita efisienkan, kita buat hanya menjadi sekitar 10 unit ekosistem dalam satu ekosistem pusat data nasional, maka biayanya kurang lebih 1,5 sampai 2 triliun. Maka akan terjadi penghematan yang sangat signifikan. Yang kedua,
Permasalahan efisiensi itu menjadi satu hal yang menjadi penting, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan data yang tersebar pada sekian banyak tempat dan kemudian melakukan standarisasi terhadap data itu sehingga dapat diimplementasikan kebijakan satu data Indonesia dan menghasilkan single source of truth of data. Saat ini kalau kita berbicara tentang data, seringkali orang bertanya, data versinya siapa? Jumlah penduduk versi siapa? Versi BPS kah? Versi Kemendagri kah? Atau versi sektor-sektor sektoral yang berbasis keluarga? Misalnya ada layanan kesehatan berbasis keluarga, layanan pendidikan berbasis keluarga, ada penyelenggaraan pemilihan umum yang memang basisnya juga kartu keluarga. Nah, ini yang kemudian akan kita bangun satu standar nasional dan menghasilkan single source of truth. Jadi kalau ada pertanyaan jumlah penduduk Indonesia yang benar ada berapa, hanya ada satu data yang akan menjadi rujukan nasional. Kalau ada yang bertanya atau diperlukan informasi jumlah lahan pertanian kita itu ada berapa, makanya tidak perlu khawatir ada begitu banyak sumber. Hanya ada satu sumber yang akan menjadi rujukan nasional, data kita jumlahnya sekian. Dengan adanya data yang benar, dilakukan analisa data yang benar, maka dihasilkan informasi yang benar. Ini satu rangkaian kebijakan yang efek domino ya, yang akan menghasilkan suplai informasi yang benar bagi para pimpinan kita agar dapat diambil kebijakan yang terbaik. Berikutnya, yang ketiga adalah aspek keamanan informasi. Sulit bagi pemerintah untuk bisa mengawasi keamanan informasi pada 2.700 pusat data dan ruang server milik pemerintah. Begitu besar effort yang harus dilakukan. Begitu besar audit assessment terhadap sistem elektronik dan keamanan informasi. Kalau itu kita sederhanakan, kita tutup pusat data yang tidak memenuhi standar internasional, standar nasional, kemudian digabungkan, dikonsolidasikan ke dalam pusat data nasional, maka keamanan informasi bisa lebih terjaga. Menjaga keamanan informasi pada 10 unit pusat data berstandar internasional akan jauh lebih mudah, lebih murah, dan lebih efektif daripada kita harus mengamankan ribuan pusat data. Kemudian dari aspek pengelolaan sumber daya manusia, ada ribuan pusat data, dan sebagian besar pengelolanya tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam pengelolaan pusat data. Sehingga mereka mengelola secara mandiri sesuai dengan kemampuan yang seadanya dimiliki. Dengan digabungkan, dikonsolidasikan ke pusat data nasional, maka sumber daya manusia bisa dikonsolidasikan untuk mengelola ekosistem pusat data nasional tersebut. Anggaplah ada 10 unit pusat data, maka sumber daya manusia dari seluruh instansi pemerintah dapat dikonsolidasikan untuk mengelola ekosistem pusat data nasional tersebut. Sehingga pusat data menjadi jauh lebih efektif, lebih aman, dapat dikelola dengan baik, service level agreement-nya juga menjadi tinggi, high availability-nya juga menjadi tinggi. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo, pemerintah akan membangun 4 pusat data nasional yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4 lokasi tersebut diantaranya ada di Kabupaten Bekasi, kemudian di Kota Batam. 2 lokasi ini saat ini tengah dalam proses pembangunan dan diharapkan sudah bisa beroperasi di awal tahun atau di tahun 2024. 2 lokasi lagi direncanakan dibangun di Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, kemudian 1 lagi akan dibangun di wilayah Indonesia Timur untuk memastikan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Indonesia Timur juga bisa berjalan dengan baik, berkualitas, dan dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Terkait dengan milestone ini, kita belajar dari banyak negara bagaimana kita melakukan proses transformasi
dan konsolidasi pusat data pada beberapa negara, ada yang berlangsung selama 10 tahun, ada yang berlangsung selama 15 tahun. Bagaimana Indonesia? Apakah kita harus selama itu? Kalau saya secara pribadi mungkin bisa dilakukan percepatan. Saat ini di masa 2021 dan 2023, kita secara paralel yang pertama membangun pusat data nasional milik pemerintah, yang kedua menyediakan pusat data nasional sementara sebagai solusi sementara agar program konsolidasi pusat data dan database itu dapat dilakukan dengan lebih cepat. Di tahun 2024-2025 kita mulai melakukan konsolidasi fisik data center Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam pusat data nasional dan melakukan konsolidasi digital, softwarenya, database-nya semuanya mulai dialihkan dengan tetap menjamin sistemnya itu berlangsung dengan sangat baik. Di tahun 2026, di mana momen tersebut juga bersamaan dengan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, harapannya seluruh data pemerintah juga sudah berpindah ke pusat data nasional. Dengan demikian kita bisa memberikan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Termasuk aspek security-nya juga bisa dijamin dengan lebih baik. Keamanan informasi menjadi satu hal yang sangat penting agar program ini bisa berjalan dengan baik. Program Pusat Data Nasional bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena tanpa adanya aspek keamanan informasi yang memadai, yang handal, maka program Pusat Data Nasional tidak akan bisa dipercaya, tidak akan diyakini keberlanjutannya, karena orang sudah takut mau naruh data di Pusat Data Nasional, takut datanya malah tidak aman. Kementerian Kominfo bersama BSSN sesuai dengan mandat dari Peraturan Presiden tentang SPBE, kita bekerjasama untuk melakukan skema pengamanan sejak mulai perencanaan pembangunan pusat data, instalasi konfigurasi sampai dengan implementasi dan melakukan audit secara berkala. Itu merupakan tim bersama, tim koordinasi SPBE, di mana peran aktifnya ada di Kementerian Kominfo, BSSN, dan BPPT. Itu satu hal yang saling berkait sebenarnya. Pusat data nasional itu diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government. Satu Data Indonesia diatur dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Program ini memang dibuat secara terpadu, disusun oleh tim yang terpadu, tujuannya untuk menghasilkan data pemerintah yang valid, single source of truth yang tadi saya sampaikan. Saat ini kita melihat bahwa semua kementerian, semua lembaga, semua pemerintah daerah, semua instansi pemerintah mengaku punya data. Tetapi ketika dikejar lebih lanjut mana datanya, ternyata data itu dilindungi secara posesif oleh satu regulasi. Kemudian kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengembangkan aplikasi yang kemudian database-nya dibangun secara variatif, tersebar di banyak tempat. Sementara kalau kita berbicara tentang data sebagai new oil, itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita mengelola minyak yang begitu besar kalau kita tidak bisa menyatukan minyak-minyak itu dan diolah menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah dan memberikan informasi yang valid. Karena informasi yang valid tidak mungkin dihasilkan kalau datanya tidak benar. Nanti informasinya valid menurut versi siapa menjadi tidak valid lagi gitu. Jadi upaya kita untuk membangun pusat data nasional adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mengkonsolidasikan banyak data dari banyak aplikasi pada banyak pusat data agar kita bisa melakukan standarisasi data-data tersebut dan kemudian kita mendorong kementerian lembaga yang menjadi wali datanya untuk menetapkan Anda kementerian apa, datanya apa saja. Dari data yang diakui itu kemudian disandingkan dengan data kementerian lain. Ada nggak yang sama? Ada nggak komponen data yang sama tetapi nilai datanya berbeda? Sama-sama menghitung jumlah kapal berapa, tapi ada kapal versi Kementerian Perhubungan, ada kapal yang menurut versinya Kementerian Kelautan Perikanan, ada versi Kementerian Pariwisata dan sebagainya.
Nah, kemudian kita sandingkan, kita ajak diskusi, ditetapkan yang menjadi wali data siapa. Wali data ini akan menetapkan data pemerintah sektor perhubungan, khususnya kapal, adalah tanggung jawabnya kementerian mana. Itu satu data. Dengan program Satu Data Indonesia dan program Data Center Indonesia, maka data itu bisa dikumpulkan dan standarisasi sehingga kita bisa menghasilkan single source of truth dan kita menarik data-data real yang saat ini dikelola oleh banyak instansi, terkumpul, dicek, divalidasi, hasilnya data yang benar. Itu adalah simbiosis antara kebijakan Satu Data Indonesia dan Pusat Data Nasional. Juga sangat penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kita mengelola data itu menjadi satu informasi. Bapak Presiden pernah menyatakan bahwa Big Data Analitik dan kecerdasan buatan sudah waktunya diterapkan di Indonesia. Kembali bagaimana kita menghasilkan informasi melalui analisa Big Data dengan sumber data yang benar. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan data-data yang begitu besar di semua instansi pemerintah maupun di non-pemerintah agar kecerdasan buatan itu bisa diterapkan dalam birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Sehingga negara bisa proaktif, negara bisa hadir untuk memberikan layanan, tidak harus ada keluhan dulu, bahkan pemerintah sudah bisa mengantisipasi kemungkinan terjadi keluhan sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah perlindungan terhadap data itu sendiri. Kenapa? Beberapa data pemerintah ditempatkan di data center non-pemerintah atau bahkan di data center asing. Ini tentu sangat berisiko. Dengan adanya kebijakan Pusat Data Nasional, maka diharapkan data-data tersebut bisa terlindungi dengan baik. Pemerintah memiliki kedaulatan terhadap data pemerintah dan data masyarakat. Sehingga negara hadir dalam hal ini untuk bisa melindungi warga negara Indonesia terhadap data-data yang bisa jadi diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.